Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Lismawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Kemudian, Bapak Supiani sebagai pengajar praktek, Bapak Pangestu sebagai fasilitator. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 A6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak model manajemen perubahan IA Inquiry Apresiatif Bagja. Tujuan dari pembelajaran khusus pada modul 1.3 ini yaitu yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Kemudian visi guru penggerak yaitu terbentuknya karakter disiplin waktu peserta didik dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu berupaya untuk meningkatkan disiplin waktu pada siswa di SD Negeri 2 Kelintang. Oke, sekarang kita perlu mengetahui tentang paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja serta dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pendekatan IA ini juga dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang menjadi potensi sebagai sumber kekuatan untuk mencapai keberhasilan. Lalu, apa sebenarnya bagja? Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Kemudian tahapan-tahapan bagja yaitu yang pertama B, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya kita ke C, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dalam buat pertanyaan pertama, mengapa murid saya tidak disiplin waktu? Kedua, bagaimana strategi dalam menyebarkan pembiasaan disiplin waktu di sekolah? Kemudian tindakan apa yang akan saya lakukan? Yang pertama yaitu melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kedisiplinan murid. Kedua, memberi motivasi tentang pentingnya kedisiplinan dalam pembelajaran. Ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 4. Mencari referensi ilmu tentang cara meningkatkan kedisiplinan murid. Dan yang kelima, cara yang akan dilakukan dalam penyebaran pembiasaan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan kedisiplinan murid? Bagaimana cara orang tersebut dalam meningkatkan kedisiplinan murid? Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan kedisiplinan murid? Kemudian apakah ada dukungan dari warga sekolah? Kemudian tindakan saya yaitu melakukan kolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan strategi dalam meningkatkan kedisiplinan murid. Kedua yaitu mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyiapkan kedisiplinan murid.
Ketiga, berdialog dengan murid yang rajin atau disiplin untuk menggali pengalamannya. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan kepada murid tentang hal positif yang akan dicapai jika mereka telah melakukan kedisiplinan. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan jika kedisiplinan murid meningkat? Kedua, hal baik apa saja yang dapat saya lakukan untuk mendukung murid tetap menunjukkan kedisiplinannya? Ketiga, bisakah semua murid menunjukkan kedisiplinannya? Kemudian tindakannya yaitu yang pertama, memilih dan menentukan strategi pembelajaran dan membuat program pembiasaan sekolah yang meningkatkan kedisiplinan murid. Kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah sebagai tempat untuk melatih kedisiplinan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada murid bahwa disiplin itu penting. Dan yang keempat, mendiskusikan kepada komunitas pentingnya program pembiasaan disiplin waktu. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama yaitu apa langkah-langkah yang perlu dilakukan? Kedua, bagaimana setiap warga sekolah dapat berkontribusi dalam program pembiasaan disiplin waktu? 3. Berapa lama target untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut? 4. Tindakan seperti apa yang saya harus lakukan untuk mendukung peningkatan kedisiplinan murid? Kemudian tindakannya yaitu yang pertama, menyampaikan program pembiasaan disiplin waktu pada upacara bendera setiap hari Senin. 2. Mempraktekkan pembiasaan disiplin waktu di setiap masuk kelas. 3. Wali kelas dan guru saling membimbing siswa dalam pelaksanaan pembiasaan kedisiplinan. Yang keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. 5. Bertanya kepada murid tentang kesulitan dalam mendisiplinkan diri mereka. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada murid yang sudah menunjukkan kedisiplinannya. Tahapan bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan kedisiplinan murid? 2. Kapan rencana peningkatan kedisiplinan murid dilaksanakan? 3. Siapa saja yang akan memantau dan mengawasinya? 4. Bagaimana cara mengukur kemajuannya? 5. Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan peningkatan kedisiplinan murid? 6. Bagaimana pembiasaan disiplin waktu itu dilakukan? Kemudian tindakannya yaitu yang pertama, kepala sekolah bersama warga sekolah menyiapkan teknik pelaksanaan pembiasaan disiplin waktu tiap hari. 2. Wali kelas selalu memantau setiap hari kedatangan siswa. 3. Siswa sepakat untuk melaksanakan program tersebut. 4. Melaksanakan strategi program pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang kelima, melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Demikian tadi pemaparan dari saya di modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.